Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak ibu semua. Di sini, sebelum kita memulai kuliah kita, terlebih dahulu ibu ingin menyampaikan kepada kalian etika cara menghubungi dosen. Seperti yang ibu sampaikan kemarin di grup kita, etikanya yang pertama cara menchat dosen. Yang pertama itu terlebih dahulu kita mengucapkan salam, kemudian kita perkenalkan diri kita, jurusan kita, dan semester kita. Baru kemudian kita sampaikan apa yang ingin kita tanyakan kepada dosen tersebut. Dan akhir katanya ucapkan terima kasih dan akhiri dengan salam. Mungkin cukup dimengerti bagi anak-anak ibu semua. Dan begitu juga cara menghubungi dosen melalui telepon. Ucapkan salam, perkenalkan diri kalian, jurusan, semester, dan ungkapkan apa yang ingin kalian tanyakan kepada dosen tersebut, dan akhiri kata-kata ucapan terima kasih dan dengan akhiri salam. Ada lagi yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Etika menghubungi dosen itu batasnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Karena pekerjaan dosen itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lewat dari jam 5 sore tidak boleh menghubungi dosen. Mengerti ya? Lewat jam 5 sore tidak boleh menghubungi dosen, apalagi malam. Mohon dimengerti karena kita mempelajari tentang pengantar pendidikan. Jadi ini wajib ibu sampaikan kepada kalian untuk membentuk karakter kalian seperti apa. Oke, kita lanjut. Materi kita yang kedua di sini, hakikat pendidikan. Seperti yang ibu jelaskan kemarin, apa itu pendidikan? Usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Benar. Semua telah menjawab apa itu tentang pengertian pendidikan. Dan pendidikan apa yang sesuai dengan Indonesia. Jadi di sini ada beberapa penjelasan dari para ilmuwan. Yang pertama itu Driyar Karya mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia muda. Dan yang kedua Crow and Crow, proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan meneruskan kebudayaannya. Proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan meneruskan kebudayaannya. Benar. Jadi, pendidikan itu sebenarnya suatu proses kegiatan. Baik itu kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan sosial. Disinilah proses pembelajaran tersebut terjadi. Dan yang kedua, Langford. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi di sini pendidikan menurut Langford itu bimbingan ataupun pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak. Ya, benar. Jadi di sini seperti orang tua. Orang tua mulai dari mendidik anak mulai dari dia lahir hingga dia dewasa. Itulah proses pendidikan itu. Diperlukan kewibawaan orang dewasa sebagai pendidik.
Kewibawaan berarti seorang yang mendidik itu harus rendah hati, tidak boleh sombong. Inilah akan terjadi jika cara mendidik anak tersebut berbeda dengan karakter yang seharusnya diajarkan. Contohnya, maksud Ibu, misalnya orang tua kalian mendidik kalian itu dengan keangkuhan, kesombongan, kekayaan. Nah, disinilah akan menjadi kerusakan bagi si anak. Pendidikan si anak, karakter si anak akan rusak di sini. Tidak akan terbentuk menjadi seorang pendidik ataupun seorang anak yang dewasa yang baik. Yang ada, anak tersebut menjadi rusak dan seolah-olah dia itu merasa berkuasa. Jadi, pendidikan ini dipengaruhi dari orang tua, lingkungan, guru, teman, dan masyarakat sekitarnya. Jadi tidak hanya kita sendiri ataupun diri kita sendiri yang melakukan pendidikan, enggak, tetapi sangat keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Itulah menurut Langford. Sedangkan menurut John Dewey, ahli filsafat pendidikan pragmatisme, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional di Indonesia, nggak ada yang nggak kenal sama Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Nah, pendidikan di sini seperti yang dibilang dari Langford tadi, membentuk karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidikan di sini membentuk karakter. Pendidikannya membentuk kekuatan batinnya, bukan hanya fisiknya semata, tetapi budi pekertinya ataupun kekuatan batin dan karakternya. Berarti kalau udah dibilang karakter, berarti sopan santun, tata krama, itulah yang namanya karakter. Bukan hanya itu saja yang dimajukan, tetapi pikiran juga dan fisik si anak juga. Berarti Ki Hajar Dewantara dengan Langford itu sejalan. Dan selanjutnya, Dictionary of Education. Proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Benar. Proses sosial yaitu pengaruh lingkungan terhadap individu. Sama ya kayak yang Ki Hajar Dewantara ungkapkan tadi, singkat, simpel, padat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Itu menurut Undang-Undang Nomor 2. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti kalau nggak ada pendidikan ini, manusia itu nggak sadar. Manusia itu nggak bisa dipergunakan di masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dia karakternya tidak akan ada terbentuk. Pikirannya pun tidak akan ada.
Lanjut kita ke ciri-ciri umum pendidikan. Yang pertama, mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu perkembangan kemampuan individu. Yang kedua, usaha yang disengaja dan terencana untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah ketiga ciri dari pendidikan. Sedangkan mendidik berbeda dengan pendidikan. Menurut Langford tadi, pendidikan memajukan, membentuk karakter, sedangkan di sini mendidik itu berbeda lagi. Mendidik itu artinya membimbing anak supaya menjadi dewasa dengan usaha yang disengaja. Hockford membantu anak supaya ia cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri, sedangkan Ki Hajar Dewantara mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi perbedaan pendidikan dan pengajaran di sini, yang pertama, pengajaran lebih mengutamakan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Memakan waktu relatif pendek, metodenya lebih teknis, rasional, dan praktis. Sedangkan pendidikan lebih mengutamakan pembentukan manusia, berarti pembentukan karakter manusia tersebut baik dari nilai maupun sikap. Dan yang kedua, waktunya relatif panjang. Iya, namanya pendidikan itu tidak ada batasnya. Sedangkan di dalam hadis saja diungkapkan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dan peribahasa yang lain juga mengatakan, tuntutlah ilmu mulai sampai ke negeri Cina. Dan metodenya bersifat psikologis dan pendekatan manusiawi. Psikologis itu berarti secara fisik, secara batin, dari hati ke hati. Pendekatan manusiawi, kayak manalah seorang ibu yang mendekati anaknya kalau misalnya anaknya lagi ngambek, lagi marah. Itulah pendekatan manusiawi. Dan selanjutnya kita masuk ke pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem di sini merupakan kesatuan dari bermacam-macam komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik menuju kedewasaannya. Sedangkan unsur-unsur pendidikan di sini ada 6. Yang pertama, peserta didik. Ya, kenapa peserta didik? Ya, kalau nggak ada peserta didiknya, gimana mau melakukan pendidikan? Iya kan? Nggak mungkin kita diri dosennya sendiri yang melakukan pendidikan. Dan yang kedua, pendidik. Iya, pendidik. Pendidik itu apa? Dosen, guru. Itulah namanya pendidik. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Jadi tujuannya di sini untuk apa pendidikan itu dilakukan? Itulah, jadi kalau udah ada tujuan kita untuk mendidik dia, akan tercapailah namanya pendidikan. Dan yang keempat, materi atau isi pendidikan. Materi yang akan diajarkan apa? Metodenya bagaimana? Dan lingkungannya juga bagaimana? Inilah unsur-unsur dari pendidikan. Jadi kalau misalnya tidak ada tujuannya, tidak ada peserta didiknya, tidak ada pendidiknya, tidak ada tujuan pendidiknya, materi, metode, dan lingkungan juga tidak ada, hal itu sama dengan omong kosong. Tidak bisa dilakukan pendidikan kalau tidak ada keenam unsur ini. Yang pertama, kita masuk ke peserta didik. Ciri-cirinya yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang kedua, individu yang sedang dalam perkembangan. Seperti kalian ini sebenarnya dalam proses perkembangan. Kenapa Ibu bilang proses perkembangan? Mulai dari SMA,
ke tahap mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa. Dulu siswa itu masih tahap rendah, sekarang udah mahasiswa. Yang dinamakan maha berarti yang paling tinggi di atas siswa. Kalau sudah maha berarti kita tahu bagaimana kodrat kita sebagai mahasiswa. Kita tahu bagaimana apa yang akan kita lakukan. Yang namanya mahasiswa itu lebih dewasa dari siswa, lebih memahami, lebih bijak, lebih santun, lebih menguasai, lebih dewasa pastinya. Kalau yang namanya mahasiswa udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tidak boleh dibawa-bawa sifat kita dari SMA ke perkuliahan. Udah sampai di sini mengerti kan maksud Ibu? Jadi di sini peserta didik itu proses perkembangan, berarti kalian ini masih dalam tahap perkembangan. Dan yang ketiga, individu membutuhkan bimbingan dan perlakuan yang manusiawi. Kalian masih butuh bimbingan. Kalian masih butuh perlakuan yang manusiawi. Jelas karena kalian ini masih tahap sekolah. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Kalau kalian udah memilih sekolah, gak usah perkuliahan mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau tujuannya hanya mengikuti teman, berarti kalian itu belum ada niat untuk mandiri. Tapi kalau niatnya mulai dari SD, SMP, SMA, apalagi perkuliahan, kalian itu ingin mendewasakan diri kalian ataupun ingin mencari jati diri kalian, berarti kalian itu termasuk individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya kita masuk ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 4. Peserta didik di sini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi paham ya yang dikatakan dengan peserta didik. Yang dikatakan peserta didik ya seperti kalian. Kalianlah peserta didiknya. Sedangkan pendidiknya ya kamilah dosennya. Kamilah seorang pendidik itu. Udah, kita masuk ke pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik agar dia menjadi dewasa. Kan seperti yang Ibu bilang tadi, pendidik itu bertanggung jawab, berarti kami seorang dosen ini bertanggung jawab untuk mendewasakan kalian, untuk mengubah kalian menjadi lebih baik lagi, bukan untuk memperburuk kalian ke jalan yang salah, tapi tidak, kami itu membawa kalian ke arah jalan yang lebih baik lagi. Pendidik itu ada dua macam. Yang pertama, pendidik karena kodrat atau orang tua, berarti di antara kalian kalau orang tuanya yang hanya mau kalian kuliah bukan dari diri kalian, berarti pendidikan karena kodrat lah yang kalian laksanakan ini. Dan yang kedua, pendidik karena jabatan ataupun profesi. Orang diberi tugas untuk mendidik di lembaga pendidikan. Pendidik karena kodrat ataupun orang tua. Berarti kami sebagai pendidik di sini juga sebagai orang tua kalian.
Jadi tolong hargai kami. Bagaimana kalian menghargai kedua orang tua kalian di rumah, begitu jugalah kalian menghargai kami di sini. Bukan kami saja yang di prodi ini saja yang mesti kalian hargai. Semua dosen yang di IPTS ini wajib kalian hargai, meskipun mereka tidak masuk ke kelas kalian. Ngerti kan maksud Ibu? Oke. Mungkin kita lanjut ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini yang pertama memberikan arah kegiatan pendidikan. Yang kedua, merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh pendidikan. Jadi, apa tujuan dari mendidik seorang siswa? Mesti tahu, kalau tidak tahu berarti pendidikan itu tidak akan berlangsung secara baik. Dan hierarki tujuan pendidikan, yang pertama tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran atau umum dan khusus. Yang keempat, materi atau isi pendidikan. Materi pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal. Jadi materi pendidikan ini mata pelajaran kalian. Itulah materi pendidikan itu. Yang kelima, metode dan alat pendidikan. Metode apa yang digunakan dosen kalian? Metode apa yang digunakan guru kalian? Metode hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi peserta didik, materi, dan kemampuan pendidik. Alat pendidik dapat berupa benda ataupun media, dan alat pendidikan berupa siasat atau psikologis. Alat pendidikan psikologis terdiri dari dua macam. Yang pertama, preventif, mencegah terjadinya yang negatif dan mendorong yang ke positif. Dan yang kedua, kuratif, bermaksud untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Jadi di sini preventif mencegah terjadinya yang negatif. Secara psikologis, hal apa yang menjadi negatif di dalam selama proses pembelajaran itu akan dicegah dan didorong menjadi ke hal yang positif. Kuratif di sini memperbaiki, misalnya ada kesalahan dosennya dari yang negatif. Dialah yang berusaha menguatkan menjadi untuk positif. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi proses pendidikan yang dilakukan. Lingkungan sekitar kalian inilah yang berperan penting salah satunya untuk terjadinya proses pendidikan. Karena meskipun kalian bertetangga, bercanda-canda dengan tetangga, bermain bersenda-gurau dengan tetangga, selama dalam pembicaraan kalian itu akan terjadi juga pendidikan. Akan terjadi juga di situ pendidikannya. Lingkungan pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan yang terakhir lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, ya keluarga kalian, dari orang tua, dari kakak, adik, abang, uwa, saudara, yang mana itulah keluarga. Sedangkan yang kedua lingkungan sekolah, guru, teman. Itulah lingkungan sekolah. Dan yang terakhir lingkungan masyarakat. Disinilah yang paling fatal rusaknya pendidikan anak. Apalagi di zaman sekarang. Lingkungan masyarakat jika tidak terkontrol sama orang tuanya, hancurlah si anak. Mengerti kan maksud Ibu? Oke, mungkin itu saja materi kita yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu ingin kalian membuat tugas kalian di sini. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional.
Apa itu tujuan pendidikan nasional? Apa itu tujuan institusional? Apa itu tujuan kurikuler? Dan apa itu tujuan dari pembelajaran baik secara umum maupun khusus? Itu tugas kalian ditulis tangan, seperti biasa ditulis tangan, foto, kirim ke WA ataupun ke email. Mengerti? Untuk minggu depan Ibu akan bagi kalian 2 kelompok untuk melakukan presentasi. Kalian ada 13 orang, berarti ada yang 6, ada yang 7 ya. Kelompok pertama, kalian catat ya. Priti, Amiro, Ari, Anggina, dan Yolanda. Dan yang terakhir Risna. Selebihnya kelompok 2. Untuk kelompok pertama, kalian menjelaskan tentang aliran-aliran pokok pendidikan. Untuk kelompok pertama, aliran-aliran pokok pendidikan, aliran-alirannya ya. Itu aliran-alirannya. Dan untuk kelompok kedua, untuk kelompok kedua tadi aliran-aliran pokok pendidikan. Kelompok kedua kita masuk ke perguruan kebangsaan taman siswa. Itu untuk kelompok kedua. Jadi minggu depan kelompok pertama menjelaskan dan kelompok lain menanggapi ataupun memberi saran dan memberi pertanyaan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.